Cuman pertanyaannya adalah, kan kita lihat tuh di video reels ya, proses ngobrak-ngabrik sepatu kaki klasik nih. Ya. Mungkin boleh ceritain dikit awalnya gimana? Apakah yang mau nge-reach duluan itu sepatu kaki, Mas Angga di sini sama Mas Andrew, atau kebalikan nih? Bernard duluan ngomongin sepatu kaki atau gimana proses awalnya? Oke, jadi sebenarnya kan kita emang udah kenal juga udah lama gitu kan dari sebelum ada kolaborasi ini memang udah temenan lah gitu, udah sering ngobrol segala macam. Tapi memang kalau untuk di kolaborasi kali ini awalnya itu kayak ketika ada siluet sepatu kaki klasik ini, ya dari NTL tertarik untuk kayak sini dong sepatunya gue mau coba gue reward gitu lah. Jadi intinya dari coba-coba aja sih, dari coba-coba iseng-iseng sampai akhirnya ternyata kita rilis aja tuh kayak gitu sih. Oke. Awalnya berarti ketertarikan dari NTL dulu nih. Terus menghubunginya ke siapa waktu itu? Langsung Mas Angga nih. Iya, sama Mas Angga juga gitu, tapi sama ya sempat ngobrol juga lewat Brian juga gitu juga macam-macam teman-teman. Nah, kalau misalnya dari Mas Angga sendiri dengar respon dari Never to Lavish gimana? Denger respon, bukan denger respon, malah justru pas dikabarin collab yuk, wah itu udah langsung anjir nih collab lagi sama NTL nih, waduh NTL kan ya tahu sendiri lah, ini yang suka ngobrak-ngabrik sepatu kan, betul ya, apalagi kalau kita lihat siluetnya kaki klasik dijadiin kayak gini, gua nggak nyangka aja sih Bek, lu gila sih Bek, gila keren gitu. Makanya dia seneng banget sih pas apalagi kontak sama NTL buat diajakin kolaborasi. Nah, terus nih pertanyaannya, proses kolaborasinya akhirnya sampai jadi sepatu yang lagi dipakai di bawah ini nih ya, itu gimana nih ceritanya? Sebenarnya prosesnya cukup panjang juga ya, karena kan dari ketika awal sepatu yang dibuat sama NTL ini ya dari warna, material segala macam. Kan biasanya ketika bikin sepatu yang lumayan sulit tuh nyari gitu kan, dari materialnya apakah yang misalkan sampel yang gue bikin itu bisa direalisasikan sama tim kaki juga gitu. Jadi proses ini sebenarnya tektokannya cukup lama. Terus juga ketika bikin sepatu ini kan kita mastiin juga shape-nya juga tetap bagus gitu kan. NTL bikin pun juga waktu itu awal nggak satu langsung jadi gitu, jadi satu bikin ya polanya kita rubah lagi segala macam untuk mastiin benar-benar ya shape-nya tetap bagus segala macam. Jadi ya prosesnya panjang, tektokannya di situ sih untuk milih warna, material gitu. Detail-detail kayak yang di belakang ini juga, nah itu kelihatannya simpel tapi kita nyari size-nya biar pas, biar kalau di belakang kelihatannya nggak kepotong gitu banyak juga, lama juga. Oke. Kalau boleh tambahin nih ya, ini hasil ini tuh mungkin berapa kali, 6 sampel kali, 6 kali, jadi kayak sampel belum bagus, kayak dikeluarin lagi belum bagus lah. Wah ini benar-benar prosesnya lumayan agak panjang, ya kan, lumayan agak panjang. Iya gila, ini bongkar lagi wah, terutama serius lah, butuh kesempurnaan lah. Oke. Ini yang kita pengen tanyain sebenarnya soal siluetnya nih. Ini kalau kita lihat di sini kan siluetnya kalau nggak salah dari Kagayaku, benar? Iya betul. Oke. Kenapa pemilihan Kagayaku? Mungkin Mas Angga sama Mas Andrew mungkin bisa jawab ya. Soalnya kan sebelumnya kita tahu juga ada kolaborasi bersama dengan One Piece. Yes. Itu dengan siluet yang sama nih. Apakah ini bisa dibilang salah satu siluet andalan kan atau gimana? Ya sebenarnya kalau ngomongin siluet Kagayaku ini kan siluet pertamanya lini kaki klasik kan? Oke. Jadi ya memang sebenarnya dari kita nyambung sendiri dari sisi kaki klasik, kita ingin mencoba mengeksplor lebih jauh lagi sebenarnya Kagayaku ini bisa dijadiin seperti apa sih gitu. Kayak di brand-brand luar kan juga siluetnya itu kan juga banyak tuh kolaborasinya gitu ya. Jadi emang sebenarnya kita mau explore lebih jauh lagi dari sisi kaki klasik, khususnya the first siluetnya kaki klasik itu. Jadi makanya sebenarnya kedepannya juga selain memang kita bisa fokusin di siluet Kagayaku, nah next siluetnya lagi, nah kita akan explore lagi tuh lebih dalam lagi. Berarti itu udah bocoran tuh ya, next siluet akan ada lagi. Iya. Mas Andrew mungkin bisa nambahin nih. Sebenarnya kalau misalnya untuk story Kagayaku sendiri, dulu kata ini adalah siluet pertamanya kita. Oke. Dan menariknya, yang menariknya dari siluet Kagayaku ini, siluet ini tuh sebenarnya kita excited banget untuk di-collabin sama Never to Lavish ini, gara-gara kita tuh kayak bukan cuma sekedar collab doang gitu, jadi kita tuh kayak menyatukan dua kubu keluarga gitu, kayak dari keluarganya Kaki sama dari keluarganya Never to Lavish ini bergabung jadi satu. Jadi kayak kawin ya gitu ya. Dua keluarga jadi satu, jadi kawin gitu ya. Soalnya
tambahin dikit ya Dru ya. Soalnya kaki yang klasik yang Kagayaku ini ya siluetnya klasik banget sebenarnya. Begitu ditambah diobrak-abrik sama NTL gitu ya, sama Apek yang jadinya tuh kayak ini klasik tuh kayak gini nih gitu kan, jadi berubah total gitu. Jadi kayak wah seru banget sih. Itu ya. Sama namanya lagi nih. Oke. Dan ini juga kan kalau dari Grafis ini adalah penutupan ya. Ya, dari rangkaian di 13 tadi kan. Nah, dan kita benar-benar excited banget gara-gara si sepatu koleknya kita ini ditaruh di untuk penutupannya. Wah ya benar-benar kita, wah adrenalin lah itu, riskan banget lah. Ya, penutupan di 13 tapi pembukaan bersama Kanki. Gitu. Dari tadi emang saya mendengar kode-kode halus tuh banyak ya. Tipis-tipis gitu ya. Ini mau nanya soal warna nih, kita lihat ada pemilihan warna yang ada warna ungu, ada warna hijaunya. Itu pemilihannya semua dari timnya Tangki dan juga timnya Never Lavish, rebukan atau dari awal contohnya Abeng bilang pokoknya gue pengen warna ini atau gimana tuh prosesnya? Memang dulu sebenarnya kalau warna memang dari NTL sih semua gitu, karena konsep awal kita bikin ini memang ada banyak konsep yang kita coba satukan di sepatu ini. Kita kan ngambil juga dari mitologi Yunani, terus juga kita ngambil konsep siang malam. That's why yang sepatu tuh kayak tone-nya tuh berasa lebih dark, lebih gelap, malam gitu kan. Yang satu lagi lebih terang, ada unsur mataharinya juga. Terus juga karena ini tadi kita kan ngomongin ini dari siluet yang Kanki klasik, yang basically ini casual banget sepatunya. Tapi kayak ini sepatu berasa kan kayak dipakai pasangin armor gitu kan. Makanya konsepnya kita ambil kan hot rod. Jadi kan biasa mobil hot rod kan mobil klasik. Yang ya mobil klasik, mobil jadul tapi di mesinnya dimodifikasi segitu rupa sampai jadi sesuatu yang baru gitu. Nah yang maksudnya yang diharapkan sama gue pun kenapa gue juga dapet challenge yang sangat menarik ketika dapet siluet dari sepatu yang ini, itu juga menurut gue challenge yang sangat menarik gitu. Jadi gue bisa eksplornya juga lebih liar lagi, dan gue senang yang kolaborasi sama Kanki ini kayak nggak ada batasannya gitu. Jadi kayak ketika kita ngobrol di awal kayak ini sejauh apa sepatunya bisa gue explore, jadi kayak bebas gitu. Jadi kayak makanya gue kayak ya udah, makanya ketika bikin sampel awal yang gue coba ubrak-abrik itu benar-benar sesuka hati gue aja. Jadi memang benar-benar explore sebebas yang wah liar banget lah gitu. Ya, terima kasih banyak Mas dari kapanlagi.com. Silakan Mas. Oke, untuk quantity ya Mas ya berarti ya. Untuk quantity ya. Kualitinya rahasia. Oke, untuk kuantitinya kita ada untuk sepatu kita total ada di berat juga nih ngomongnya. Ini benar-benar eksklusif soalnya kita dari suatu Kanki sangat senang banget bisa kerjasama bareng Never Lavish, dan itu adalah salah satu goalnya kita. Dan mungkin sebenarnya untuk quantity ini kita bakal buka in totalnya itu 4.800. Boleh dong tepuk tangan dulu 4.800 pair ya. Dan sedikit tadi lanjutin pertanyaannya, tanggapan seputar harga digoreng-goreng dari orang yang sudah dapat duluan, dan notabene sepatunya ini kan eksklusif gitu. Tanggapan dari kalau pakar ini bagaimana? Mungkin kalau dari gua pribadi ngomongin soal harga yang digoreng, reseller dan segala macam, sebagai brand ya sebenarnya melihatnya ini fenomena yang sudah ada dari kapan tahu sebenarnya, udah lama banget memang. Jadi kalau dari kita makanya sebenarnya dari satu sisi kita sebenarnya kalau ngomongin quantity lumayan banyak sebenarnya yang kita lihat di situ, dan jadi sebenarnya kenapa sih kita bisa bilang supaya orang-orang itu bisa dapetinnya lebih mudah sebenarnya. Nah tapi kalau memang seandainya insya Allah alhamdulillahnya misalnya sold out habis gitu kan, ada apa namanya ada harga-harga resell gitu ya. Ya dari sisi kita sendiri kita nggak bisa kontrol itu sih Mas. Jadi sebenarnya itulah adalah mungkin apa ya seni atau culture-nya dari industri sneakers sebenarnya. Jadi ya makanya kalau mau dapetin harga normal siapa cepat dia dapat gitu. First come first serve. Yes benar. Oke. Jadi kenapa kita ngeyakin ya Mas ya, kita ngeyakin untuk collab dengan Never Lavish ya. Oke. Jadi
tim kaki dan yang tadi saya sempat ngomongin juga, kita kayak menyatukan dua keluarga. Jadi kayak Never to Levis dikawinkan sama Kanki. Nah jadi pertama kalau dari Kankinya juga kita memang udah ngikutin Never to Levis dari lama, dan itu yang saya bilang tadi itu adalah salah satu goalnya kita untuk kolaborasi dengan Never to Levis juga. Dan dari sisi Never to Levisnya juga mereka kan punya ciri khas lah, punya ciri khas yang sangat kuat, dan kita juga open untuk itu, dan untuk jadi produknya pun menurut kita ini adalah salah satu produk yang benar-benar collab jadinya untuk collab lokal jadinya inilah collab lokal. Dan ini juga untuk menanggapi yang warna, kita bukan hanya sekedar ubah warna aja, seperti yang dikatakan sama Mas Abe, kita ngambil konsep hot rod, jadi kayak yang dari mobil klasik kita tambahin dengan parfumnya gitu. Oke. Sebenarnya kenapa bisa milih silat seperti ini juga based on discussion, karena itu kan memang kita tuh suka banget challenge juga kan. Jadi dari kemarin ya beberapa rilisan Kanki bersama yang dari kita daging itu kan cukup memang banyak banget minatnya. Namun gue punya sedikit pandangan bahwa akhirnya gue mau coba ngulik yang beda nih gitu, karena maksudnya dari beberapa yang kemarin sudah rilis pun kayak itu udah canggih-canggih banget. Gue juga kalau misalkan dapat kita daging itu kayak gue apain lagi ya gitu ya, kayak untuk mengalahkan collab-collab yang kemarin pun dari teman-teman sebelumnya udah wah banget gitu. Jadi that's why gue coba ngambil justru dari ini anak emas yang masih belum kelihatan, yang kayaknya ini bisa diolah banget. Justru ya diskusi kita awal itu memang kayak sepatu ini kayaknya bisa banget diolah, dan memang juga ekspektasi daripada teman-teman ketika ngeliat sepatu ini pun juga responnya juga sangat kaget dengan apa yang dilakukan sama NTL. Maksudnya kayak ternyata si silat ini pun bisa dibikin sebegininya juga gitu. Dan awal pun ketika kita ngulik sepatu ini pun juga ya tadi challenging juga, tapi ini seru banget karena gue juga tadi gue bilang gue suka banget challenge ini. Gue juga bareng sama teman NTL ketika ngulik ini pun bener-bener sepenuh hati, yang memang kayak kita niat banget tuh bener-bener project ini kita handle dari awal kita bertemu sampai ini bisa rilis tuh bener-bener ya sepenuh waktu kita semua kita kerjain, kita curahin semuanya. Dan memang kalau ngomongin soal balik ke pertanyaan kedua, ini kan udah pernah collab sebelumnya, sama brand-brand lain. Oke, jadi yang membedakan ya betul, yang membedakan dengan beberapa brand lain sebenarnya bisa dibilang ini merupakan salah satu kolaborasi yang menurut gua tanpa ada batasan. Jujur mungkin ada beberapa juga dari kolaborasi kita sebelumnya, yang khususnya di unit ini kita bermain sepatu. Kita kalau ngomongin beberapa brand sepatu dan pabrik, ada beberapa juga yang punya limitasi juga kan, ketika kita mau bikin ini nggak bisa, ketika kita mau cari warna yang ini materialnya nggak ada. Tapi ketika sama Kanki ya mungkin awalnya juga mungkin materialnya nggak ada juga, mungkin secara bentuk ini kompartemen ini segala macam juga nggak ada, tapi kita saling bisa menyanggupi gitu. Dari pihak Kanki pun kayak udah pokoknya kita buat shape kayak gini, udah kita cari, pokoknya dicari semua. Jadi kita pun juga sama-sama mungkin Kankinya juga merasa kayak di challenge juga sama NTL ketika kita bikin desain seperti ini, apakah benar-benar bisa direalisasikan gitu. Maka ketika kita ngobrol awal pun jadi gue juga bilang sama Kanki kayak kalau begini bisa kan nih, kalau misalkan enggak pun kayak NTL mendingan enggak deh gitu. Tapi ketika saling dari Kanki pun juga menyanggupi ya itulah gitu. Makanya gue juga kolaborasi itu benar-benar seru banget lah gitu. Sejak awal kita ngerjain desain sampai ini jadi tuh benar-benar ya sesuai dengan apa yang kita harapkan masing-masing. Oke, siap. Sedikit tadi pertanyaannya untuk Kanki berikutnya. Kenapa 2025 malah dibuka dengan kolaborasi? Ya, sebenarnya nanti mungkin Andrew bisa nambahin ya. Sebenarnya gini, kalau dari Kanki ini Kanki khususnya Kanki klasik ya, ini menjadi awal mula, dan juga sebenarnya kenapa sih memilih di bulan Januari, karena memang sebenarnya tanggal itu udah menyesuaikan dengan rilisan dari programnya 13 juga sebenarnya kan. Kita ngikutin tanggal itu. Tapi di luar itu juga kalau ngomongin Kanki sendiri, ini tuh cuman jadi permulaan lah ya, sebenarnya permulaan
banyak banget insya Allah kejutan-kejutan dari Kangki dan lini yang tadi Endo udah bilang ada 7 lini ya. Dan kalau bisa dibayangin kalau 7 lini itu apa namanya satu lini keluarin satu aja tuh udah 7 bulan. Ya kalau lebih kan udah pasti akan ada sesuatu yang banyak banget yang seru bisa dibilang ya. Jadi tungguin aja ya kan, tungguin aja kejutan-kejutan dari Kangki yang bakal memberikan warna yang lebih untuk persepatuan lokal di Indonesia khususnya. Wih, boleh tenang dong. Mas Hendro mungkin nambahin dikit tadi tuh. Tadi aman sih. Oh, ada apa sih? Nanggepin soal tadi ya, goreng kali ya. Jadi sebenarnya gini, goreng adalah satu satu culture ya. Kayak culture yang justru sebenarnya karena ini akhirnya industri sepatu lokal jadi terlihat, iya betul, jadi rame gitu kan. Jadi sebenarnya bisa dibilang tadi kita juga nggak punya kuasa, tapi juga sebenarnya butuh nggak butuh, sebenarnya butuh juga sebagai exposure juga sebenarnya. Jadi ketahuan nih, oh ternyata brand lokal aja sebesar itu minatnya, sebesar itu minatnya. Jadi sebenarnya udah saatnya kita sebagai orang Indonesia terutama ya harus cinta juga sama produk Indonesia, nggak harus tanda kutip ya bukannya melarang membeli produk luar, tapi maksudnya ya lu juga harus support dong lokal brand atau support dari industri lokal gitu ya. Gitu loh. Jadi menurut gua kayak menanggapi dengan harga goreng itu udah menjadi satu bisa dibilang tuh udah menjadi satu pattern yang menurut gua yaitu kalau nggak ada itu malah nggak seru. Iya betul.